From powerless to powerful. Powerless itu kalau bisa diterjemahkan ya lemah, tidak berdaya. Kalau powerful udah pasti tahu semua ya. Berkemenangan, kuat, strong, hebat. Pokoknya ibu-ibu bisa menerjemahkan powerful dengan banyak cara. Yang penting kita semua memahami bahwa powerless adalah ketidakberdayaan menjadi orang-orang yang berkemenangan. Kalau kita bicara tentang powerless, itu sebenarnya sesuatu yang sebenarnya kita nggak suka. Karena kita sebenarnya kepengennya tuh powerful, always, forever, gitu ya. Kan kalau ada best friend forever, BFF, kita mau powerful forever, gitu kira-kira ya. Tapi pada kenyataannya, nggak bisa terjadi seperti itu. Semua, saya katakan semua, kita pernah berkeadaan powerless. Siapapun dia, wanita sehebat apapun, sebutkan saja. Kita kenal yang namanya ada Iron Woman, wanita besi, itu Margaret Thatcher. Sebutkan saja siapa yang ada di dalam imajinasi atau pikiran kita tentang perempuan. Berkeadaan powerless itu sesuatu yang tidak bisa dihindari, ya. Jadi dalam beberapa menit ke depan kita akan sharing tentang from powerless to powerful. Beberapa hari yang lalu ada seseorang yang WA saya, lalu dia bilang ini, Bu Yuli, tolong dong kasih tahu caranya menghadapi vertigo. Karena dia tahu beberapa bulan lalu saya sempat vertigo, saya sempat bercerita, lalu sekarang dia sedang vertigo. Kalau udah sebut kata vertigo, yang ada dalam pikiran saya itu benar-benar kondisi yang powerless. Tidur salah, bangun salah. Ini yang belum pernah mengalami vertigo, lebih baik jangan. Cukup kenal namanya saja, ya. Tidur salah, tengok kiri salah, tengok kanan salah. Aduh, itu saya tidak sedang naik kapal, tetapi kok goyang-goyang. Di kamar mandi sendiri kok goyang-goyang, ya. Tidak sedang naik komedi putar tuh bisa muter-muter. Itu betul-betul secara physically itu berada dalam keadaan powerless, tidak berdaya. Boro-boro mau duduk seperti ini, ada di depan Zoom, ya. Kita bisa celikan mata saja tuh tanpa pusing tuh udah bagus. Jadi merem salah, buka mata salah. Powerless. Itu baru tentang vertigo. Hari ini ketika ada beberapa ibu yang mungkin berkata, aduh saya nih rasanya perjalanan hidup saya fine-fine saja. Keluarga oke, karir oke, keuangan juga oke, kesehatan juga bagus. Jadi rasanya saya kok tidak pernah berkeadaan seperti powerless. Ya mungkin pernah, tapi nggak sampai powerless banget gitu ya. Tapi mungkin juga ada ibu-ibu yang berkeadaan powerless yang melebihi kasus vertigo. Ada masalah dalam keluarga, ya. Ini wanita ini betul-betul saya katakan karena multitasking sebagai ibu rumah tangga, otomatis masalah dalam keluarga itu kayaknya menjadi lebih banyak menjadi bagian kita. Mungkin ada keluarga yang sedang masalah keuangan, ada yang masalah kesehatan, itu kita hadapi. Kita dengar dalam konsultasi yang mereka menghubungi kita, mereka berdialog dengan kita. Masalah itu begitu banyak. Ada yang betul-betul berkeadaan powerless, perlu kita dampingi terus. Ada yang, aduh Bu, saya sedang lemah karena dia sedang menderita cancer. Dan dia katakan, saya nggak kuat, Bu. Itu betul-betul powerless. Dia bukan nggak punya uang. Punya uang. Bahkan kalau kita punya asuransi sekalipun, asuransi sehebat dan sebesar apapun untuk membayar kepowerlessan kita, itu tetap tidak bisa mengangkat untuk menjadi powerful. Tapi kita anak-anak Tuhan, saya ulangi, kita anak-anak Tuhan adalah anak-anak yang istimewa. Tuhan bisa memberikan kepada kita from powerless to powerful. Ya, asalkan kita betul-betul berada di dalam
jalannya Tuhan. Seperti apa jalannya Tuhan? Ini yang akan kita sharingkan beberapa menit ke depan ini, ya. Jadi kalau kita membaca ayat di bawah ini, ya, di dalam Yakobus pasal 4 ayat keempat, ibu-ibu bisa melihat di situ, anggaplah sebagai satu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Aduh, ini kayaknya paradoks banget. Di dalam masyarakat umum ini menjadi bahan yang dipertentangkan. Nggak mungkin kok ayat ini kayaknya melecehkan kesulitan orang. Ayat ini sepertinya keluar dari nalar. Mana mungkin menganggap sebagai satu kebahagiaan kalau jatuh ke dalam pencobaan. Ya, tetapi ini adalah sebuah kebenaran. Ketika Allah menunjukkan kebenaran, Allah pasti menunjukkan caranya. Kalau kita mau berkeadaan bahwa pencobaan itu sebagai satu kebahagiaan, tentunya butuh proses, Ibu. Kita nggak bisa sekonyong-konyong, tiba-tiba, lalu kita menganggap, oh iya betul, pencobaan itu membuat saya bahagia, gitu ya. Rasanya enggak. Siapapun kita, sekuat apapun kita, ketika kita melihat ayat ini, seperti ada satu paradoks, sesuatu yang perlu diargumentasi, yang perlu diargukan, yang perlu dibicarakan lagi. Apa betul kalau kita jatuh ke dalam berbagai pencobaan itu kebahagiaan? Kalau kita melihat tokoh-tokoh Alkitab, Bu, ya, ada banyak sekali tokoh-tokoh Alkitab yang bisa kita tahu sejarahnya yang luar biasa. Tentang Ayub, Elia, Paulus. Waktu saya menjadi guru sekolah minggu, pasti ibu-ibu juga sama seperti saya. Cerita ini tuh tidak pernah luput untuk diceritakan kepada anak-anak. Atau pada saat kita menjadi anak sekolah minggu, cerita ini pasti kita sudah dengar berkali-kali tentang Ayub. Tetapi hari ini kita mau belajar bagaimana Ayub, Elia, Paulus bisa berkata, ya, atau mereka ada pada satu level yang mengatakan bahwa jatuh ke dalam berbagai pencobaan itu adalah kebahagiaan. Mereka ada pada level itu. Kita hari ini ibu-ibu, anak-anak Tuhan, kita juga harus sampai pada level seperti itu. Dengan satu pengertian, tentunya kita melihat dan memandang pengertian ini dari sudut pandang firman Tuhan dan kebenaran firman Tuhan. Kalau kita lihat Ayub, sejarahnya siapa sih yang nggak tahu Ayub? Hartanya habis, bangkrut, benar-benar bangkrut, krut-krut, ya. Anak-anaknya juga meninggal, kehilangan anak-anaknya, istrinya juga menyuruh dia untuk meninggalkan Tuhan, ya, dan bilang sudah tinggalkan saja, mati sajalah gitu. Istrinya tidak ada di dalam timnya Ayub untuk memberi kekuatan kepada Ayub. Coba kita bisa bayangkan badannya itu penuh dengan bisul sampai mau garuk aja saking gatalnya, itu nggak bisa lagi pakai kuku. Karena apa? Kalau pakai kuku nggak bisa menembus kulitnya. Jadi dia harus pakai beling dan dia harus duduk di abu. Ini Ayub nih orang kaya loh. Orang yang berkecukupan loh, hartanya banyak. Tetapi dia berkeadaan seperti itu. Elia ini nabi yang gagah berani. Dia bisa mengalahkan 450 nabi Baal. Tetapi ketika dia diancam oleh Isabel, ya, Isabel gitu ya, dia justru ketakutan. Lalu dia ingin mati. Cabut saja nyawaku karena dia takut. Ya, Paulus kurang apa? Di sini ada pelayan-pelayan Tuhan. Ada ibu-ibu yang mengambil bagian dalam pelayanan. Bu, ini saya duduk di ruang ber-AC. Ya. Kemudian di sebelah kiri kanan saya ada meja yang nyaman. Tetapi bisa bayangkan nggak, pelayanan Paulus itu kita tuh nggak ada seujung kukunya. Paulus bilang dia seringkali di penjara. Dia terombang-ambing di lautan satu hari satu malam. Lalu dia kedinginan, kelaparan, telanjang. Lalu dia mungkin didera itu artinya mungkin dilecut sampai 40 kurang 1 kali. Saya nggak bisa bayangkan seperti apa. Ini Paulus, ya, itu yang dialami. Tetapi cerita Alkitab, sejarah Alkitab,
yang bercerita tentang tokoh Ayub, Elia, Paulus, sudah membuktikan bahwa mereka adalah orang-orang yang bisa mengatakan atau ada pada level anggaplah sebagai satu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Jadi kita mau dengar sekarang, kita mau lihat, kita mau sharingkan hari ini. Bagaimana kita menjadi powerful woman? Kita fokus pada satu yang kita sebut sebagai insight. Ada 3 hal yang kita harus fokus. I, saya mulai dengan I supaya gampang diingat. Semuanya I, 3 I. I yang pertama adalah insight. Insight itu untuk memudahkan kita mengingat. Itu sesuatu yang di dalam ibu-ibu. Sesuatu yang di dalam itu artinya hati, artinya batin, naluri yang tidak kelihatan oleh orang lain, tetapi kita sendiri bisa merasakan. Dan akhirnya kekuatan yang dari dalam itu akan berdampak keluar seperti magma yang besar. Bukan magma yang menghancurkan, tapi justru magma yang menghidupkan sekeliling kita. Tapi semua berasal dari insight, dari hati, dari batin, dari naluri. Saya katakan bagaimana kita memelihara insight kita. Bagaimana kita memelihara hati kita untuk kita mengerti kebenaran firman. Untuk kita memahami maunya Tuhan apa. Untuk kita peka mendengar suara Tuhan. Maka tidak bisa anak-anak Tuhan. Kita semua ini hamba Tuhan. Kita harus memiliki kehidupan doa yang betul-betul hidup. Jangan berhenti berdoa sebelum kita mengerti apa itu berdoa. Jangan berhenti berdoa sampai kita bisa merasakan apa artinya. Terus berdoa sampai kita bisa merasakan hadirat Allah. Maka ketika kita mengerti apa arti doa, kita nggak akan bisa hidup tanpa berdoa setiap hari. Jadi kalau masih bisa tidak berdoa dan oke-oke saja, itu berarti kita belum sampai pada level apa arti berdoa. Tetapi ketika kita sudah berdoa, kita sudah memahami, kita mengerti indahnya berdoa, manfaat berdoa. Kita mengerti betapa doa itu powerful, maka kita tidak akan bisa berhenti untuk berdoa. Pasti setiap hari kita butuh untuk bersekutu dengan Tuhan. Kadang di dalam doa ada yang bertanya, Bu, kalau berdoa itu kok saya kenapa ya 5 menit aja udah bosen. Udah rasanya mata pengen melek, pengen amin, lalu pengen melakukan apa-apa dan sebagainya. Saya katakan jangan berhenti berdoa sampai kita bisa merasakan powerfulnya doa. Powerfulnya kehidupan doa yang baik itu. Terus berdoa sampai kita bisa merasakan hadirat Allah. Karena apa? Insight. Tidak ada sesuatu yang memberi makanan yang bergizi untuk insight. Kecuali kehidupan doa yang hidup. Jadi ibu-ibu, kita harus bikin komitmen. Kalau ada yang hari-hari ini doanya 5 menit selesai, tetapi kalau buka medsos bisa 5 jam. Hari ini bertobat. Terus sediakan waktu, berjuang untuk berdoa. Sediakan waktu yang terbaik. Jangan menyisakan waktu, tetapi menyisihkan waktu. Beda ya. Kalau menyisakan ya sudahlah, nanti kalau saya nggak ngantuk, baru saya berdoa. Kalau misalnya saya sempat, ya saya berdoa. Kalau saya rasanya nikmat, ya saya berdoa. Itu namanya menyisakan. Tetapi ketika kita berkata, saya mau menyisihkan waktu untuk insight saya, maka kita betul-betul berjuang, berlutut untuk memberikan waktu terbaik. Kenapa saya katakan berjuang? Jangan berhenti di 5 menit. Jangan berhenti di 10 menit. Kapan berhentinya? Berhentilah sampai kita tahu betapa doa itu begitu powerful. Dan kita tidak akan berhenti berdoa setiap hari. Dengan berdoa, ada kekuatan, keyakinan yang kita miliki. Apa ya kekuatan keyakinan itu? Seperti gini. Kita melihat ada, saya sebagai contoh saja, ini kita alami mungkin ya, ada tipe-tipe ibu-ibu atau perempuan yang kalau punya masalah,
semua orang tuh diceritakan. Pokoknya yang penting dunia harus tahu. Kalau ditanya, kenapa Bu seperti itu? Ya karena kalau habis bercerita itu saya lega. Jadi semua orang cerita, semua orang supaya tahu bahwa dia menderita. Supaya semua orang tahu dia lemah. Nanti ketika diajak berdoa setelah dia counseling, dia rasanya senang kuat. Sudah kuat, rasanya oke. Nanti dia lemah lagi. Dia cerita lagi ke orang tentang masalah yang sama. Ini yang saya katakan, ketika kita memiliki kehidupan doa yang hidup, kita sebagai pribadi itu memiliki kekuatan keyakinan. Kita bisa bedakan antara perempuan-perempuan yang memiliki kekuatan keyakinan dengan mereka yang terombang-ambing dengan hal-hal yang menurut dia itu bagus. Dia selalu mengatakan saya punya masalah, problem saya. Jadi terus dia bercerita bahwa dia punya problem. Jadi ketika kita bertemu dengan wanita ini, kita sudah tahu dia pasti bercerita tentang problemnya. Kalau problem yang satu selesai, dia pasti bercerita tentang problem yang lain. Ibu, saya bukan berarti anti counseling. Counseling itu harus, artinya perlu. Karena harus ada orang-orang yang sehati, yang kita bisa sharing, berdoa bersama untuk mencari jalan keluar yang terbaik. Saya sendiri juga adalah, boleh dikatakan, counselor. Ya, jadi boleh mendengar ada banyak hal-hal yang dialami oleh ibu-ibu. Apakah mereka salah? Enggak. Tetapi jangan memanjakan masalah. Ya, jangan memanjakan masalah. Jangan melo terus. Ya, kalau kita lihat itu kayak mengasihani diri sendiri. Bahasa Inggrisnya tuh apa? Self pity. Jadi rasanya, aduh saya paling menderita. Saya paling susah hidup saya. Saya lihat dia kok enak. Saya susah banget. Bu, beribu konselor ibu datang, tanpa ibu datang kepada Tuhan, memiliki kekuatan keyakinan, maka problem kita tidak akan selesai. Sampai kapanpun. Temui Tuhan melalui insight kehidupan doamu. Maka engkau memiliki kekuatan keyakinan yang memberi engkau menjadi wanita yang teguh. Dan orang-orang seperti ini memberi inspirasi dan memberi ide, ya, memberi satu apa ya, wanita-wanita lain tuh bisa bilang, kok ibu ini rasanya punya masalah banyak, dia tetap tenang, dia tetap senyum, dia tetap punya kekuatan untuk melayani, bahkan melayani orang lain. Ada kekuatan keyakinan pada wanita-wanita yang suka berdoa. Pada wanita-wanita yang memiliki kehidupan doa yang hidup. Itu bisa kita bedakan. Jadi berdoalah ibu, berdoalah. Miliki, sisihkan waktu untuk punya kehidupan doa. Kalau kita punya waktu untuk buka medsos, terlebih lagi kita harus punya waktu untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Yang kedua untuk menjadi powerful, yang kedua adalah identity, identitas. Ya, kalau bicara identitas, itu kita ingat ID, identity, ya. Kita punya identity card KTP, itu ada nama Juliana. Lalu ada tempat tanggal lahir, ya. Lalu setelah identitasnya ketahuan, namanya siapa, tanggal lahirnya, identitasnya diperkuat lagi, golongan darahnya. Oh, kurang lengkap, ditambah lagi identitasnya, pekerjaannya, ya. Lalu ditambah lagi berbagai macam data untuk memberikan identitas pada kita masing-masing. Apa hubungannya identitas dengan powerful? Ya, yang pertama, saya mau katakan Ibu, identitas artinya kita mengenal diri kita pribadi itu siapa. Maksudnya, masa kita nggak kenal diri kita? Ya kenal dong. Masa ada orang yang nggak kenal dirinya sendiri? Pasti kenal, gitu ya. Maksud saya begini, ibu-ibu pernah bicara pada diri sendiri, ya, bukan seperti orang yang tidak waras, bukan, tapi artinya bicara dengan pikirannya sendiri, yang kita sebut sebagai self-talk. Jadi kita membatin pada diri kita sendiri.
Lalu kita bilang begini sama diri kita sendiri. Kalau ada yang nanya, siapa kamu? Ya, di sini kan ada pemimpin kur, ada pemimpin komunitas, ada pemimpin yang memberikan atau menyediakan dana untuk kegiatan pelayanan, ya. Oh, ada pemimpin. Lalu pemimpin ini bilang gini, saya pemimpin loh, saya ini hebat loh. Orang yang saya pimpin ratusan, saya aktif di mana-mana. Nah, itu kita mulai mengidentifikasi diri kita. Bahwa saya ini hebat, saya pemimpin, saya sukses, saya berhasil mengumpulkan dana, saya berhasil memberi donasi pada beberapa pelayanan. Itu kita mulai mengidentifikasi diri kita. Bisa ditangkap ya, Bu? Tetapi sebaliknya, wanita-wanita yang merasa atau menilai dirinya underestimate, ya, dia mulai berpikir begini kalau dia self-talk. Saya ini sopoy, miskin, gak punya pendidikan baik. Kalau orang ngomong saya kok kurang nyambung, ya. Terus dia mengidentifikasikan dirinya miskin, saya susah, saya ini gak pinter, saya ini paling gak cantik, dan seterusnya. Dia mengidentifikasikan dirinya. Maka orang-orang seperti ini, dia menolak ayat yang mengatakan engkau berharga di mataku. Sebaliknya pemimpin-pemimpin ketika dia menempatkan dan mengenali dirinya sebagai orang hebat, ini akan mempengaruhi relasinya dengan Tuhan. Kok bisa? Pada waktu dia berdoa, maka dia berpikir saya ini pemimpin Tuhan. Saya ini hebat Tuhan. Lain sikap hatinya. Nah, ini mempengaruhi relasi dia dengan Tuhan. Karena dia mengidentifikasikan dirinya hebat, ya. Lalu ketika dia berelasi dengan sesama, ini juga akan berpengaruh. Waktu dia bertemu dengan seseorang yang ya wanita sederhana lah gitu ya. Maka dalam pikirannya gitu, aduh kamu nih gak ada apa-apanya dibandingin saya. Gitu kira-kira. Tapi gak diucapkan, di hati, cuma di hati. Aduh kamu ini cara berpakaiannya jauh banget dari saya. Aduh kamu ini gak nyambung, di hati. Nah ini mengidentifikasikan diri pribadi kita dengan cara seperti ini, ya, dengan cara yang overestimate atau sebaliknya underestimate, itu mempengaruhi relasi kita dengan Tuhan. Hari ini, Bu, saya juga mau belajar, kita semua belajar. Bagaimana kita mengidentifikasikan diri kita di hadapan Tuhan? Satu yang penting, kita baik itu pemimpin di kota besar, pemimpin di kota kecil, atau jemaat di kota besar, jemaat di kota kecil, tidak melihat pada status sosial, kita itu sama di mata Tuhan. Bahwa kita adalah orang berdosa yang ditebus oleh darah Kristus. Oh, jadi pemimpin yang memimpin ribuan orang itu juga orang berdosa? Ya, kita adalah orang berdosa yang sudah ditebus oleh darah Kristus. Yang menebus adalah Kristus. Dan kita sedang berjuang untuk hidup kudus sampai finishing well. Dan kita perlu karunia Tuhan. Kalau tidak ada kasih karunia Tuhan, kita tidak bisa berjalan dari kemenangan kepada kemenangan. Dari powerful kepada powerful. Jadi itu yang harus menjadi identitas kita. Bahwa saya orang berdosa yang sudah ditebus oleh darah Kristus. Dan saya berharga di mata Tuhan. Saya sedang berjalan satu perjalanan kehidupan, life journey, untuk finishing well, hidup berkenan dan ada di dalam track-nya Allah. Jadi saya butuh kasih karunia Allah. Sama siapapun, ya, yang tadi underestimate, mereka juga butuh kasih karunia Allah. Wanita yang hebat dan kuat, saya butuh kasih karunia Allah. Justru disitulah letaknya kita sebagai powerful woman. Disitulah kunci powerful kita. Karena kita mengidentifikasi diri kita secara benar. Baik, saya lanjut ya. Identitas yang pertama diri pribadi. Identitas yang kedua apa, Bu? Coba kita lihat. Identitas yang kedua adalah hidup kudus.
Identitas yang kedua ini hidup kudus, maksudnya adalah gini. Bagaimana ya saya bisa menjadi powerful women? Ya harus hidup kudus. Kalau kita bicara tentang hidup kudus, rasanya ngeri kali gitu ya. Kudus, hidup kudus gitu ya. Hidup kudus adalah perkataan, pikiran, tindakan kita yang sesuai dengan apa yang Allah mau untuk kita lakukan. Itu. Jadi kita jaga perkataan, jaga pikiran, jaga perasaan setiap hari. Jadi ini perlu kedisiplinan. Jadi hidup kudus adalah tentang bagaimana kita bisa hidup berdisiplin, menghidupi pikiran dan perasaan Allah. Ya. Ketika kita berkata hidup kudus, ibu-ibu tuh juga nggak mungkin kan jadi atau melakukan perbuatan-perbuatan berdosa yang sangat kasat mata, enggak. Tetapi ada dosa-dosa kecil, kesombongan. Kesombongan itu nggak kelihatan. Dia ngumpet di lapisan paling bawah. Hanya kita yang tahu. Dan ketika kita mau hidup kudus, memakai pikiran dan perasaan Allah, dosa yang sekecil apapun, yang orang lain tidak bisa tahu, itu Tuhan tunjukkan. Roh Kudus tunjukkan pada kita. Orang nggak tahu kita sombong. Orang nggak tahu kita merasa hebat. Tetapi Roh Kudus beritahu pada kita. Jadi bicara tentang hidup kudus adalah tidak ada kompromi sekecil apapun. Untuk kita mengizinkan hal-hal yang tidak berkenan, yang timbul dari pikiran dan perasaan kita. Juga dari tutur kata kita. Apalagi dari tindakan kita. Yang membuat Tuhan berduka. Yang membuat Tuhan berduka. Ya. Jadi hidup kudus itu adalah bicara tentang kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran, perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ketika kita menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Kristus Yesus, maka otomatis kontrol kata-kata kita itu akan baik dan memberkati. Kontrol tindakan kita akan baik dan memberkati. Karena apa? Karena day by day, minutes by minutes, itu Roh Kudus selalu mengingatkan kita untuk hidup kudus. Bahkan saya katakan, untuk sesuatu yang orang lain nggak tahu pun, saya tadi kasih contoh sombong, itu Roh Kudus mengingatkan kita. Itulah bicara tentang hidup kudus. Hidup kudus itu nggak cuma berhenti di mimbar. Kalau H-3 mau berkhotbah, wah kita pokoknya doa puasa. Hidup kudus itu nggak berhenti hanya ketika kita ada di dalam pelayanan. Tetapi hidup kudus itu juga tidak dibatasi ruang dan waktu. Dia juga berlaku di tempat-tempat di mana orang lain nggak bisa lihat saya. Orang lain nggak bisa dengar omongan saya. Orang lain nggak tahu apa sepak terjang saya. Nggak ada yang tahu. Bahkan mungkin suami saya pun tidak tahu. Orang lain nggak tahu apa yang saya rasakan. Ya, tetapi Allah tahu. Dan ketika itu timbul, maka kita mesti bilang, aku mau pakai pikiran dan perasaan Allah. Itu mesti kita singkirkan hal-hal seperti itu. Dan kita kembali kepada tracknya Allah. Untuk betul-betul memelihara pikiran. Ini nggak bisa dilihat orang loh. Perasaan. Ini nggak bisa dilihat orang juga, Ibu. Ya, kelihatannya senyum, baik-baik, rendah hati. Tapi hati siapa yang tahu? Kalau perkataan masih bisa dinilai. Tetapi ketika hati dan pikiran kita baik, seperti hati dan pikiran Kristus, maka perkataan kita juga akan memberkati. Tindakan kita akan memberkati. Jangan kompromi dengan hal-hal sekecil apapun yang membuat Tuhan berduka dengan apa yang kita katakan. Jadi bicara tentang hidup kudus bukan sesuatu yang mustahil, bukan sesuatu yang rasanya mengerikan karena kudus. Tetapi bicara hidup kudus adalah, ayo kenakan pikiran Kristus,
kenakan perasaan Kristus. Bagaimana kita bisa mengenakan pikiran dan perasaan Kristus? Ingat insight, berbicara, berdoa, berkomunikasi dengan Allah. Ya, kita berelasi dengan Tuhan secara dekat, secara intim, sehingga kita memiliki kepekaan untuk mengerti pikiran dan perasaan Allah. Kita belajar kebenaran firman Tuhan melalui YouTube, melalui baca Alkitab setiap hari, ya, atau melalui sharing-sharing yang kita ikuti seperti hari ini. Maka kita mau mempertajam, membuat hati kita peka tentang pikiran dan perasaan Kristus. Dan itu yang akan kita kenakan. Kita tidak akan memiliki kepekaan kalau kita sendiri tidak memiliki kehidupan doa, berelasi dengan Allah secara intim dan dekat. Ya, kita akan memiliki kepekaan tentang pikiran dan perasaan Allah ketika kita mencintai dan melakukan dan mengerti firman Allah serta memiliki kehidupan doa yang hidup. Mari kita kenakan pikiran dan perasaan Allah. Jadi identitas yang pertama adalah identitas tentang self-talk tadi, bicara pada diri sendiri, mengenali diri sendiri, mengidentifikasi diri sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, hidup kudus. Mengenakan pikiran dan perasaan Allah. Ya, kita ini sering melenceng. Nggak usah ketika kita berdoa pun kita sering sekali pikiran kita lari gitu ya. Kita pikirin sesuatu yang mungkin hati kita menjadi jauh dari hadirat Tuhan. Itu lagi berdoa. Bahkan Bu, ketika ada di ruang meeting seperti ini pun, ibu-ibu tidak bisa melihat saya secara langsung. Hanya bisa melihat dari monitor wajah saya, suara saya bisa didengar, tapi kita tidak bisa bersentuhan, kita tidak bisa melihat langsung, tidak bisa membaui, merasakan. Ini pun pikiran dan perasaan kita bisa lari. Nah, dalam kehidupan kita yang kita jalani ini ada yang sudah 30 tahun, seperti saya sudah 60 tahun, itu perjalanan hidup itu juga kadang-kadang kita bisa melenceng dari tracknya Allah. Melencengnya bukan berarti terus kita jadi orang pendosa, jadi orang yang betul-betul jahat, atau kita menjadi orang yang meninggalkan Tuhan. Mungkin nggak seperti itu, janganlah. Tetapi melencengnya itu bisa aja melenceng kecil, tetapi itu juga tetap mendukakan hati Tuhan. Ya, mari kita mau hidup kudus ada di dalam tracknya Tuhan. Dan ini perlu kedisiplinan. Jadi kalau saya pernah dengar khotbah, kalau kita nonton film, ya, film yang membuat kita terikat waktu kita, ya, kemudian kalaupun ada saat untuk kita bersekutu, mungkin kita nggak hadir dalam persekutuan, karena lagi seru film serinya, kita kira-kira ya. Nah, kita mulai bertanya, memiliki kepekaan, apakah ini menyenangkan hati Tuhan dengan nonton film ini terus-menerus? Ya, kita bertanya pada Tuhan. Nanti lama-lama kita akan diberi kepekaan. Karena Tuhan mengerti ketika film ini mengikat hidupmu, sehingga engkau menjadi tidak fokus di dalam bertumbuh, atau di dalam memelihara imanmu pada Tuhan. Artinya waktu doanya kurang, waktu baca firman Tuhannya juga tidak terlalu menarik buat dia, karena dia selalu terikat oleh seri-seri yang makin kesini makin seru, gitu ya. Itu ditanyakan, apakah film ini Tuhan suka saya nonton film ini? Kira-kira seperti itu ya. Juga di dalam menggunakan uang. Banyak hal di dalam kita membicarakan sesuatu, apakah Tuhan ikut terlibat di dalamnya? Atau kita suka-suka EDW, suka-sukanya sendiri. Saya mau ngomong apa kek, ya apa yang ada di pikiran saya pokoknya saya omongin. Saya mau beli apa kek, sampai uang itu menjadi seperti air. Karena banyak hal yang kita beli yang tidak ada manfaatnya. Karena apa? Kita tidak berlaku hati-hati, tidak disiplin.
kita mulai memakai pikiran dan perasaan Allah dalam keseharian kita. Sehingga kita bisa hati-hati dengan perkataan, kita bisa mengontrol pikiran kita bisa mengontrol perasaan kita. Maka kita berjalan sampai finishing well dan Tuhan melihat kita berkenan. Ya, memakai pikiran dan perasaan Allah karena kita mau hidup kudus. Di Tuhan. Ya. Sekarang kita sampai nih Bu pada identitas yang ketiga. Ya. Identitas yang ketiga itu tadi identitas yang pertama adalah insight, yaitu kehidupan doa. Yang kedua identitas. Identitas ada identitas. Yang pertama mengenali diri, identitas hidup kudus, dan ini identitas tidak sama dengan dunia. Tadi kita kan nyanyi, dengarkan lagu sama-sama ya. Selain kau, tiada yang lain, gitu ya. Jadi hanya Tuhan. Kita fokus ada padaku di surga. Jadi selain Tuhan tuh tidak ada yang lain. Kita betul-betul fokus. Tapi gimana? Daging kita, apa yang kita lihat itu masih di dunia. Mata kita masih melihat yang namanya media sosial yang mengajarkan kita hidup hedon. Ya, dunia melalui media sosial punya rumus. Yang namanya bahagia itu adalah ketika kita hidup berkecukupan. Pakaian bagus, ya. Kemudian jalan-jalan kemana-mana. Jadi tiba-tiba nanti ada media sosial yang lagi di Bali, di mana. Dunia menawarkan atau memberikan rumus pada kita. Itu artinya bahagia, gitu kira-kira ya. Terus kita nanti pas nggak sengaja lihat ada bahasan tentang artis yang rumahnya bagus, ya. Lalu kita mulai tertanam dalam pikiran kita. Itu yang namanya bahagia tuh. Itu yang namanya terhormat tuh, gitu kira-kira ya. Nah, padahal firman Tuhan mengajarkan kepada kita, janganlah kamu menjadi sama seperti dunia ini. Jangan menjadi sama seperti dunia ini. Jadi, apa yang diajarkan oleh dunia tentang bahagia, itu bukan seperti yang firman Tuhan mau. Jadi beda ya. Apa yang diajarkan oleh dunia tentang apa itu terhormat, apa itu powerful, itu tidak sama dengan yang diajarkan firman Tuhan. Jadi jangan kamu menjadi sama seperti dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Jadi ketika kita bisa melihat dan menjadi tidak sama cara pandang kita dengan dunia, itu dimulai dengan berubahlah oleh pembaharuan budimu. Jadi merenew pikiran kita bahwa rumusan bahagia seperti yang ditawarkan oleh dunia, rumusan tentang powerful yang ditawarkan oleh dunia, itu tidak sama dengan kebenaran yang firman Tuhan ajarkan. Jadi renew your mind. Perbarui Bu pikiranmu. Segala sesuatu tuh memang awalnya dari pikiran sih ya. Ketika kita melihat orang lain kok kayaknya senang, kita mulai kayaknya jadi insecure, nggak aman. Kok enak ya hidupnya ya? Kok seperti itu ya? Sementara saya kok begini ya? Nah itu semua awalnya dari pikiran. Dan kita mulai menilai saya tidak bahagia, dia bahagia. Ketika kita melihat ada orang dihormati karena pakaiannya bagus, ya, karena yang dipakainya branded, sementara orang lain tidak melihat kita karena kita sederhana, maka itu masuk dalam pikiran kita. Oh, jadi kalau kita mau dihormati itu harus seperti itu. Nah, masuk tuh rumusan-rumusan. Jadi semua berawal dari pikiran. Oh, yang namanya bahagia begini. Oh, yang namanya dihormati begini. Oh, yang namanya kita mau jadi orang powerful tuh mesti kayak begitu. Rumusan-rumusan powerful kita pakai dari rumusan-rumusan dunia. Tetapi firman Tuhan justru mengajarkan, jangan kamu menjadi sama dengan dunia ini. Berubah oleh pembaruan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah. Yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kembali lagi nih, kita mengidentifikasi diri kita, rasanya kita tidak rela kalau kita menjadi tidak sama dengan dunia.
Kalau dunia mau keren, saya juga mau keren. Kalau dunia bilang kalau mau dihormati seperti itu, saya juga mau tampil supaya dihormati, saya mau seperti itu. Tetapi firman Tuhan bilang enggak tuh. Jangan menjadi sama seperti dunia, dan semuanya diawali oleh renew your mind. Bukan berarti kita nggak boleh keren. Bukan berarti kita tidak boleh memakai tas-tas yang bagus. Tetapi kalau itu menjadi sumber kebahagiaanmu, seperti yang orang dunia rasakan, dia bahagia ketika dia memakai barang-barang branded. Dia bahagia ketika orang melihat dan berkata kamu cantik. Padahal mungkin semuanya sudah operasian. Tapi dia bahagia. Itu rumusan dunia. Lalu kita juga mau sama dong seperti itu. Karena kan saya masih hidup di dunia. Nah, untuk itu firman Tuhan Paulus menasihati. Tetapi hendaklah engkau berubah oleh pembaharuan budimu. Ya, seperti dalam bahasa Inggris dikatakan renew your mind, diawali dengan pola pikir kita, yaitu pola pikir yang berlandaskan kebenaran. Sehingga kita mengerti rumusan-rumusan kehidupan yang diajarkan oleh Tuhan. Jadi kalau mau jadi powerful, kita harus renew your mind. Perbaharui pikiranmu. Bagaimana kita memperbarui pikiran? Ingat proses insight-mu dan belajar kebenaran firman. Maka kita bisa mengidentifikasi diri kita. Walaupun kita ini seperti ini, tetapi kita tetap punya kekuatan keyakinan. Bahwa identitas saya bukan pada apa yang saya pakai. Identitas saya bukan pada parfum apa yang saya pakai. Identitas saya bukan di hotel mana saya makan. Identitas saya bukan restoran mewah apa di mana saya biasa makan siang. Itu bukan identitasmu. Tapi identitas kita adalah perbaharui budimu. Renew your mind. Berubah oleh pembaharuan budimu. Maka kita akan bisa melihat segala sesuatu dari kacamata hati. Hati kita akan melihat satu kebenaran yang Allah sudah tanamkan dalam diri kita. Kita mengerti. Kita nggak pusing. Kita nggak menjadi gelisah ketika orang lain tampil lebih keren dari kita. Karena kita mau beli tapi nggak punya uang. Itu tidak membuat kita gelisah. Pakailah apa yang memang Tuhan berikan kepadamu dengan sukacita. Karena engkau diidentifikasi bukan dari barang yang kau pakai, tetapi dari pembaharuan budimu yang berdampak pada orang di sekelilingmu. Engkau wanita sederhana, tinggal di desa, bahkan engkau pun tidak punya lipstik, ya, mungkin engkau bersisir hanya 1 kali sehari, engkau tidak punya parfum mahal, orang dunia bilang engkau kere, engkau tidak bahagia, dunia bilang engkau tidak terhormat. Tetapi firman Tuhan bilang, bukan itu identifikasi. Identitasmu itu adalah perbarui pikiranmu, seperti pikiran dan perasaan Kristus. Itu identitasmu. Puji Tuhan. Ya, yuk kita masuk lagi yang ke berikutnya. Jadi, tantangan zaman now nih Bu, itu sulit loh. Ya, karena media sosial itu, waduh, pokoknya seperti menguasai hidup kita. Kita duduk sebentar, gak lama kita ingat handphone saya mana ya, gitu ya. Tetapi kita duduk sebentar, Alkitab kita ada dimanapun kita nggak ngerti. Cari handphone tuh mau lihat apa status ya di IG, di Facebook. Tetapi Alkitab kita sampai halamannya lengket aja kita nggak peduli. Kalau handphone kita panik. Bangun pagi udah mulai lihat, ada IG, mulai buka status-status orang ya. Kita menjadi kepoisme. Bukan powerful women tapi kepoisme woman ya. Tapi nggak ada di sini. Betul ya, nggak ada di sini. Nah, tantangan zaman ini nih, Bu, ya, itu tuh kita jadi egois. Karena dunia mengajarkan harus egois, penuhi dulu kebutuhanmu, puas dulu. Dan pada dasarnya manusia nggak pernah puas. Akhirnya self-center itu berpusat pada diri sendiri. Saya pokoknya yang paling ini, saya yang paling ini, saya yang paling ini. Akhirnya sampai tua pun
Dia tidak pernah punya waktu memperhatikan orang lain. Karena semuanya self-center. Kenapa? Manusia tidak pernah puas. Kalau dia tidak diperbarui pikiran dan perasaan. Tidak pernah bersyukur karena selalu merasa kurang. Tidak pernah mengucap syukur karena dia selalu melihat orang lain lebih dari dia. Jadi kadang-kadang rasa kekurangan itu timbul bukan karena kita kurang, Bu. Bukan. Ya, rasa kekurangan itu timbul karena kita melihat orang lain lebih dari kita. Oh, dia lebih dari kita. Apanya lebih ya? Pokoknya ini dia lebih cantik, dia lebih kaya, dia lebih pintar, rumahnya lebih bagus, TV-nya lebih besar, kulkasnya saya 1 pintu, dia 3 pintu, dia 4 pintu, dia 6 pintu. Waduh, kulkas 6 pintu. Jadi kita merasa kurang. Bukan karena kita kurang, tapi karena orang lain kok lebih dari kita. Nah, ini bahaya. Ya, makanya kita katakan, ayo perhatikan insight-mu. Karena di situ ada kekuatan keyakinan. Perhatikan identitas. Hidup kudus, ya. Hidup kudus, kedisiplinan. Jabatan. Kalau kita memiliki jabatan, jabatan itu bisa berarti menjadi ketua, menjadi pimpinan. Jabatan itu juga bisa berarti harta yang Allah percayakan kepada kita, ilmu, ya, kemudian gelar yang Allah percayakan kepada kita. Itu bisa menjadikan kita bukan powerful, tapi powerless. Ketika apa yang dipercayakan Allah itu tidak menyenangkan hati Tuhan atau mendukakan hati Tuhan. Maka apa yang sebenarnya dunia bilang powerful, harta, wah kelihatannya powerful. Tapi dia bisa menjadi powerless. Karena apa? Kita melihatnya dari sudut pandang pikiran dan perasaan manusia atau dunia. Kita memakai nilai-nilai dunia yang seperti tadi saya kasih contoh. Dunia punya nilainya sendiri loh. Ini bahagia begini loh. Ini kalau mau kamu bahagia hidup hedon. Kalau bahagia tuh jalan-jalan tuh. Ntar ke sini, dari sini nggak puas. Istirahat 3 hari, jalan-jalan lagi kemana. Terus, itu bahagia. Itu dunia bilang seperti itu. Tetapi Roma 12 ayat 2 katakan, hendaklah engkau berubah oleh pembaharuan budimu. Kita harus punya rumusan tentang kebenaran itu secara melekat dalam diri kita. Kita harus bisa merasakan apa yang Allah rasakan melalui insight kita. Ada kekuatan keyakinan di sana. Ayo, perhatikan, ini adalah warning, peringatan untuk kita. Apakah kita self-center? Kita nggak peduli sama yang lain? Hidup kita udah senang, hidup kita rasanya sudah beres, bahagia. Lalu kita mulai pelayanan, kita mengambil bagian dari ketidakbahagiaan orang yang kita layani dan jadi beban dalam hidup kita. Kita melayani pekerjaan Tuhan. Kita kecukupan. Tapi ketika kita bergerak dalam satu komunitas, aduh kita pusing mencari dana. Ya, keringat kita kayaknya bercucuran. Ya, terus kita jadi beban siang malam. Padahal hidup kita sudah oke. Tapi perlu dana untuk pelayanan. Kita mengambil bagian beban itu, pikul salib itu untuk pekerjaan Tuhan. Itu nilai-nilai dunia yang disebut sebagai apa? Powerful. Jadi powerful bukan berarti berhenti sampai diri kita. Cukup, saya sudah begini, begitu, saya powerful. Mari kita ambil bagian dari penderitaan orang. Masuk dalam pelayanan kita. Kita ambil bagian dari dukanya orang. Kita tampung. Dan kita pikirkan itu dalam doa kita. Kita teringat penderitaan si Ibu A. Lalu kita berdoa. Kita bisa mencucurkan air mata bukan untuk kita. Tapi untuk bagian-bagian yang Allah percayakan kepada kita melalui pelayanan. Orang dunia bilang, ih kamu bodoh sekali. Ngapain cari susah? Kamu kan udah hidup senang. Ngapain mengambil bagian dari penderitaan orang, lalu kamu sendiri bisa menangis, berdoa, puasa untuk orang tersebut. Itu bodoh. Itu kata dunia. Jadi kita tidak mau memakai pikiran atau nilai-nilai dunia. Kita mau Allah lihat bahwa kita mau terlibat untuk mengambil bagian dari penderitaan, mengambil bagian dari kekurangan, mengambil bagian dari hal-hal yang orang lain betul-betul perlu diisi. Itu bagian kita. Biarkan dunia bilang kita bodoh. Dunia bilang kamu sudah senang, ngapain juga cari susah. Tapi
pikiran dan perasaan Kristus tidak seperti itu. Kenapa? Karena kita mau berdampak. Jadi kita katakan powerful itu adalah tidak berhenti sampai dirimu sendiri. Kita dikatakan powerful ketika kita satu insight, kehidupan doa, punya kekuatan keyakinan. Identitasmu dikenal. Dan yang ketiga, yang ketiga adalah impact. Powerful adalah bicara bagaimana kita bisa berdampak buat orang lain. Jadi kita mengabdi kepada Tuhan sesuai dengan bagian kita masing-masing. Pengabdian kita bisa berupa harta yang Allah percayakan kepada kita, lalu kita menjadi donatur. Bagian kita bisa mendidik melalui ilmu yang kita pakai, ya, walaupun kita berlelah-lelah, tetapi powerful bicara tentang bagaimana kita berdampak bagi orang lain. Kalau kita berhenti sampai di identitas hidup kudus, lalu kita puas dengan diri kita sendiri, semua ke dalam, maka itu belum powerful yang sesungguhnya. Tapi powerful adalah ketika kita mengambil bagian untuk melayani pekerjaan Tuhan. Apapun bentuknya. Berdampak buat orang lain. Mungkin dampak yang kita lakukan tidak melalui organisasi. Tapi kita tahu setiap hari kita melakukan sesuatu bagi kemuliaan nama Tuhan dan berdampak buat orang lain. Mungkin tidak melalui satu organisasi gereja, organisasi institusi, atau organisasi apa. Tetapi hati kita ini tuh selalu rindu untuk mengabdi dan melayani Tuhan. Apapun bentuknya. Mungkin kita keluar ya, ada orang yang perlu kita tolong, ada orang yang putus asa, lalu kita memberi kekuatan, mengajak berdoa. Nggak pakai organisasi. Itu nggak dijadwalin tuh. Ya, misalnya jadwal untuk Ibu Nela berdoa. Ibu Nela tidak dijadwalkan. Tetapi ketika Ibu Nela keluar ke pasar, Ibu Nela melihat ada ibu-ibu yang perlu dibantu, ditolong. Tidak tanpa jadwal dari organisasi. Tapi kita berdampak. Hal-hal sederhana, sampai hal-hal yang rumit bisa kita lakukan. Tetapi intinya adalah berdampak. Intinya adalah mengabdi kepada Allah. Apapun bentuknya, mengajar. Atau masak untuk seseorang yang kita tahu dia perlu makanan. Meneguhkan orang lain. Ya, banyak. Kalau kita bisa sebutkan, banyak yang bisa kita kerjakan. Tetapi intinya, Bu, mau jadi powerful woman, ingat yang ketiga, berdampak. Yang ketiga, berdampak. Mengabdi kepada Allah. Ya, kalau kita ingat tadi, ya, identitas untuk menjadi tidak sama dengan dunia, ya, katanya firman Tuhan, kalau kamu bersahabat dengan dunia, itu kamu membuat permusuhan dengan Allah. Ngeri sekali ya. Jadi kalau kita bersahabat dengan dunia, kesenangan-kesenangan dunia, sifat egois, sombong, mau menang sendiri, senang dipuji, segala macam. Ya, mau pamer dan seterusnya, merasa diri kita hebat. Itu kita bersahabat dengan dunia, maka itu kita sedang bermusuhan dengan Allah. Bermusuhan dengan Allah, siapa yang bisa lawan? Ya, jadi kita tidak mau bersahabat dengan dunia. Jadi ketika kita persahabatan dengan dunia, itu adalah permusuhan dengan Allah. Itu bicara tentang penyangkalan diri kita. Kita mau menjadi orang yang impactful person, berdampak, kita harus berani untuk mendeny yourself. Ya, kita harus berani menyangkal diri kita. Artinya ada hal-hal yang kita tahu itu tidak berkenan kita lawan, walaupun enak. Jadi mari hidup berdampak bagi kemuliaan nama Tuhan. Ambil bagian untuk melayani pekerjaan Tuhan. Firman Tuhan Efesus 2 ayat 10 mengatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus, untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Allah mau supaya kita hidup di dalamnya. Ya, ujilah dirimu. Ayo kita uji diri kita. Apakah kita betul-betul
mau bangkit dari powerless kita menjadi powerful. Uji dirimu dengan 3I tadi. Apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidiki dirimu. Apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Ya, uji diri kita hari ini. Kalau ibu ada kertas, boleh sambil lihat ke kamera, ibu sambil tulis komitmen apa yang mau kita kerjakan. Dengan 3I tadi. Insight, identity, dan impact. Hal apa yang mau kita kerjakan? Atau kita mencatat dalam pikiran kita. Selesai ibadah ini, saya mau I yang pertama seperti ini. Saya mau I yang kedua, saya harus perbaiki. I yang ketiga, harus ada yang saya kembangkan. Maka kita siap menjadi powerful woman. Ya, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. 1 Korintus 9 ayat 16, slide yang terakhir. Karena jika aku memberitakan kabar baik, memberitakan Injil, aku tidak punya alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Saya sudahi dulu sharing saya pada hari ini. Ibu-ibu seperti yang tadi saya ingatkan, ayo kita bikin komitmen untuk hidup pribadi kita. Apa yang akan kita kerjakan untuk 3I tadi? Supaya kita bisa menjadi wanita yang powerful. Amin. Saya stop sharing dulu dan saya serahkan kembali kepada